Pada saat pelaksanaan wukuf di Padang Arafah, para jemaah haji berada di bawah paparan cuaca ekstrem. Mayoritas jemaah merupakan lansia yang mengalami kelelahan. Salah satu pasangan jemaah haji sedang wukuf. Lalu tiba-tiba Bapak Udin mengalami sakit dada di sebelah kiri, dan sang istri Ibu Putih cemas terhadap kondisi dari Bapak Udin. Jamaah yang mengetahui hal itu memanggil Ustadz untuk mendatangi Bapak bersama petugas kesehatan. Bapak Udin dibawa oleh Ustadz, petugas haji, jamaah lain, serta sang istri ke posko kesehatan untuk mendapatkan tata laksana awal. Bapaknya kenapa, Ibu? Iya kan suami saya tuh tadi kesakitan sambil megang dada kirinya. Oh, Ibu, saya panggilkan dokter dulu, ya. Iya Pak. Ustadz dan juga jamaah lain berusaha mendatangi dokter untuk memeriksa lebih lanjut keadaan dari Bapak Udin. Assalamualaikum Bapak Udin, saya Dr. Nasra yang sedang berjaga di klinik hari ini. Tadi Bapak Udin keluhannya apa ya? Tadi dada saya sakit dok, ketika panas-panasan dan sebelumnya juga dari penyakit jantung. Oh, tadi sudah minum obat belum? Sama bawa obatnya yang biasa diminum? Saya nggak bawa obat dok, soalnya saya merasa sehat-sehat aja. Soalnya kalau minum obat, nanti takutnya haji saya terganggu. Biasanya setelah minum obat itu, saya merasa pusing dan ngantuk. Tetap aja ya Bapak, apalagi Bapak punya riwayat jantung sebelumnya. Kalau misalkan nggak minum obat, nanti Bapak malah memperlambat proses haji Bapak. Enggak kok dok, saya sudah sehat ini. Dokter mencari apoteker untuk berdiskusi lebih lanjut terkait obat yang akan diberikan kepada Bapak Udin. Assalamualaikum Ibu, tadi saya habis menangani pasien dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri. Nah setelah telusuri ternyata pasien itu mengalami sakit jantung sebelumnya dan belum minum obat. Seperti itu. Boleh dijelaskan dahulu ya dok kondisi dari pasiennya? Jadi sebenarnya dari rekam medis yang ada, Bapak Udin itu sudah menderita penyakit jantung sebelumnya. Dia itu termasuk jemaah dengan risiko tinggi. Jadi diharuskan untuk diberi kombinasi 2 obat, yaitu bisoprolol dan juga amlodipin agar tensinya segera turun. Seperti itu Ibu. Ibu mohon maaf dokter, apakah tidak terlalu agresif jika Bapak Udin ini diberikan kombinasi dosis maksimal? Terlebih Bapak Udin ini kan sudah lansia dan cuaca itu sedang panas-panasnya di luar. Saya khawatir jika Bapak Udin ini diberi kombinasi dosis maksimal, Bapak Udin ini bisa menderita hipotensi ortostatik atau kelelahan ekstrim. Saya saran bagaimana kalau satu obat itu saja amlodipin, tetapi kita pantau dosisnya secara ketat. Oke, kalau begitu kita mulai dari dosis terendah dulu dan juga kita tidak usah memberikan langsung kombinasi. Nah, tapi kalau misalkan dari pasien itu tidak membaik, kita mau nggak mau harus tetap memberikan 2 kombinasi ya. Baik. Assalamualaikum Bapak Udin, gimana perasaannya, sudah sehat? Waalaikumsalam dok, saya sudah mendingan. Jadi Bapak Ibu dari hasil pemeriksaan jantungnya ini sebenarnya masih menunjukkan untuk perlu minum obat rutin karena sangat penting, apalagi Bapak ini dan juga Ibu sedang melakukan ibadah haji. Tapi saya udah mendingan kok dok, takutnya malah ibadah haji saya yang terganggu nantinya. Nah justru karena itu Bapak, ibadah haji itu berat secara fisik. Nah kalau misalkan obatnya tidak diminum bisa jadi nanti terkena serangan jantung tiba-tiba. Dok mungkin bisa dijelaskan lebih sederhana biar Bapak tuh lebih paham. Silakan Ibu apoteker bisa menjelaskan. Pak Haji, obat ini namanya amlodipin. Jadi fungsinya itu seperti pelonggar pipa. Ibaratnya jantung Bapak itu seperti pompa dan pembuluh darah Bapak itu seperti pipa. Nah, karena Bapak sudah berusia lanjut dan cuaca di luar sedang panas-panasnya, jadi pipa itu cenderung kaku dan sempit. Nah, obat amlodipin ini nanti akan melonggarkan pipa tersebut supaya jantung Bapak tidak bekerja secara keras. Nah, nanti Bapak minum obatnya 1 kali sehari aja. Saya sarankan untuk diminum di malam hari agar tidak mengganggu ibadah haji Bapak. Seperti itu nih Pak. Oh begitu ya Bu. Insya Allah demi kelancaran ibadah haji saya akan minum obat secara teratur lagi. Oh iya, Ibu Nia, saya berpesan ya untuk Bapaknya bisa dijaga dan dipantau minum obatnya ya, supaya tensinya Bapak itu bisa dikontrol. Oh iya, makasih. Jadi, berdasarkan kasus tersebut, obat jantung harus tetap diminum meskipun memiliki efek samping. Dikarenakan jika kita tidak meminum obat jantung, nanti bisa menimbulkan kekambuhan mendadak, resiko komplikasi seperti penyakit stroke, gagal jantung, serta menyebabkan aritmia yang tidak terkontrol, bahkan bisa menyebabkan kematian yang mendadak. Selama berada di tanah suci, menjaga kesehatan menjadi hal yang sangat penting.
penting agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan lancar. Setiap jamaah dianjurkan untuk membawa dan menyiapkan obat pribadi sebagai langkah antisipasi. Kemudian, konsumsi obat secara teratur dan tepat waktu sesuai anjuran. Asupan cairan harus diperhatikan dengan minum air putih yang cukup untuk mencegah dehidrasi. Jamaah juga perlu mengenali batas kemampuan tubuh dan tidak memaksakan jika sudah merasa lelah. Selain itu, pemantauan dan pengendalian tanda-tanda vital secara rutin sangat dianjurkan. Apabila muncul keluhan atau rasa tidak nyaman, segera laporkan kepada petugas kesehatan agar dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.